Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saat hari ini saya coba melihat bagian dari firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ketiga dan juga yang keempat. Menarik buat kita simak bersama-sama karena mengandung arti yang begitu dalam dan menasihati kita untuk kita punya kehidupan yang rukun satu dengan yang lain, tidak saling bersih tegang, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci satu dengan yang lain. Ini Alkitab katakan begini dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Sahabat-sahabat saya, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang perlu kita upayakan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk bagaimana kita bisa menjaga sebuah keharmonisan. Dalam bagian ini adalah berusahalah, artinya kita mesti berusaha, kita mesti mengupayakan hal demikian. Berusahalah bagaimana kita bisa memelihara sebuah kesatuan, ya, kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera Tuhan. Ada banyak perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Kita satu dengan yang lain punya banyak perbedaan, punya banyak keinginan, dan seringkali ketika keinginan itu tidak menjadi sebuah kenyataan, terjadilah sebuah keirian, terjadilah sebuah percekcokan, pertengkaran, ketegangan, dan seterusnya, dan bisa berimbas kepada sebuah permusuhan. Ini sangat berbahaya, dan Tuhan mau kita nggak demikian, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Dia. Ayat yang keempat berkata, satu tubuh. Kita satu tubuh dalam Kristus, kita satu roh di dalam Kristus, sebagaimana kita telah dipanggil kepada satu pengharapan. Setiap kita mungkin berbeda, tapi panggilan Tuhan tetap sama berlaku bagi setiap kita. Kita dipanggil kepada satu panggilan, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, bagaimana kita bisa berhadapan dengan ketegangan, berhadapan dengan konflik? Kita perlu melihat, kita perlu introspeksi diri kita masing-masing. Sahabat-sahabat saya, kita perlu bertanya hari ini, tanyakan apa yang bisa saya perbaiki. Wow, ini sebuah pertanyaan datang juga buat saya. Apa yang saya bisa perbaiki supaya lebih baik lagi? Mungkin waktu-waktu yang lalu kita suka menjadi orang yang emosi. Tentu dalam bagian melihat diri kita, apa yang perlu diperbaiki, jangan menjadi orang yang suka marah. Dan kita perlu berdoa biar Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa kemarahan itu akan menghantarkan dalam sebuah kebodohan. Mungkin cepat sekali kita tersinggung ketika mendengar sesuatu dari orang lain. Ya, kita mudah gemar memberikan vonis kepada pribadi, bukan kepada masalah yang sementara terjadi. Nah, itu perlu kita perbaiki. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dapat saya perbaiki, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tentu kita perlu kerendahan hati, Bapak Ibu Saudaraku. Kerendahan hati akan membantu kita menyelesaikan sebuah konflik, ketegangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ubah cara pandang kita, ubah setiap hal yang mungkin buruk selama ini yang sudah kita lakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yuk kembali kepada dasar firman Tuhan yang benar. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Anda dan saya tidak ada orang yang sempurna. Tapi dengar baik-baik, firman Allah akan memberikan sebuah pengertian. Firman Allah akan memberikan sebuah tuntunan, karena kita satu tubuh, kita satu roh. Dan untuk itulah Tuhan panggil kita kepada sebuah tujuan yang pasti, serupa segambar dengan Dia. Hari ini, Bapak Ibu saya kasih, kalau mungkin terjadi ketegangan di antara kita, pernah terjadi konflik, belajarlah mengampuni, belajarlah menerima, belajarlah untuk bisa melepaskan kasih kepada siapapun, karena kita juga pernah berbuat salah, kita pernah juga berbuat kekeliruan, jadi nggak ada yang sempurna. Kerendahan hati akan menolong setiap kita untuk Anda dan saya keluar dari area-area keterpurukan. Tuhan mau supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang gemar mengampuni, gemar mengasihi, dan tentu menebarkan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun juga. Sama-sama kita berdoa untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan.
Bapakku dalam sorga, kebenaran firman yang bisa kami terima hari ini memberikan pengertian kepada kami dengan sangat-sangat jelas bahwa kami harus berusaha untuk memelihara sebuah kesatuan. Roh Kudus tolong kami semua, cengkeram kami semua Tuhan. Kiranya satu roh, satu tubuh dalam Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami diubahkan, pikiran kami diubahkan. Karena Yesus pun menganggap kami semua. Engkau sudah mengangkat kami dari keterpurukan menjadi kehidupan yang bersatu dalam kebenaran dan bahkan dalam roh-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua menjadi milik ketebusan-Mu, dan biar kami semua dalam area hidup kami masing-masing kami mengembangkan kasih kepada siapapun juga dimanapun juga kami berada. Terima kasih Bapakku, kami meletakkan tubuh, jiwa, dan roh dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam berkat nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.